Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Mulyani Diko dari kelas 2B dengan NIM 751541240252. Pada video kali ini saya akan membahas tentang imunisasi. Baik, yang pertama, apa sih itu imunisasi? Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Sehingga ketika terpapar penyakit yang sama, tubuh sudah memiliki antibodi untuk melawan tanpa menimbulkan gejala berat. Vaksin yang digunakan dapat berupa mikroorganisme hidup yang dilemahkan, mikroorganisme yang dimatikan, atau bagian tertentu dari mikroorganisme tersebut. Melalui proses imunisasi, seseorang akan memperoleh kekebalan aktif yang bertahan lama dan efektif dalam mencegah infeksi penyakit menular. Selanjutnya, tujuan dan sasaran imunisasi. Tujuan utama imunisasi adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari penyakit menular yang berpotensi menyebabkan wabah. Selain itu, imunisasi juga bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak, mengurangi beban kesehatan masyarakat, serta mendukung program eliminasi dan eradikasi penyakit di tingkat nasional maupun global. Sasaran imunisasi meliputi bayi berusia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, anak usia sekolah untuk imunisasi lanjutan, ibu hamil untuk imunisasi tetanus toksoid, serta masyarakat umum untuk imunisasi tambahan seperti HPV dan COVID-19. Program imunisasi ini dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mencapai target cakupan imunisasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada PD3I, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I merupakan kelompok penyakit menular yang dapat dikendalikan melalui pemberian vaksin. Beberapa penyakit yang termasuk dalam PD3I di Indonesia antara lain tuberkulosis yang bisa dicegah dengan vaksin BCG. Difteri, pertusis, tetanus bisa dicegah dengan vaksin DPT. Sedangkan polio bisa dicegah dengan vaksin polio. Campak bisa dicegah dengan vaksin MR. Hepatitis B bisa dicegah dengan vaksin HB. Pneumonia dan meningitis akibat Haemophilus influenzae tipe B bisa dicegah dengan vaksin HIV serta rubella. Upaya pencegahan penyakit-penyakit tersebut melalui imunisasi terbukti efektif dalam menurunkan kejadian wabah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, keberhasilan eradikasi polio di hampir seluruh wilayah Indonesia menunjukkan bahwa imunisasi merupakan strategi utama dalam pencegahan penyakit menular. Selanjutnya, konsep imunologi dan imunisasi. Imunologi adalah cabang ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh dalam melawan antigen, seperti virus dan bakteri. Dalam konteks imunisasi, konsep imunologi menjelaskan bagaimana tubuh merespon antigen yang masuk melalui vaksin. Ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh, sistem imun akan mengenali antigen sebagai benda asing dan mulai membentuk antibodi spesifik untuk melawannya. Proses ini disebut respon imun primer. Jika di kemudian hari tubuh terpapar kembali oleh mikroorganisme yang sama, sistem imun akan segera mengenali antigen tersebut dan memproduksi antibodi dengan cepat. Proses ini disebut respon imun sekunder. Respon sekunder inilah yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis imunisasi. Berdasarkan cara terbentuknya kekebalan, imunisasi dibagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif yaitu kekebalan yang terbentuk karena tubuh memproduksi antibodi sendiri setelah menerima vaksin, misalnya vaksin BCG, DPT, polio, dan campak. Yang kedua, imunisasi pasif, yaitu kekebalan yang diperoleh dari pemberian antibodi siap pakai seperti serum atau imunoglobulin, contohnya pada pemberian anti-rabies serum atau ARS. Selain itu, vaksin juga dapat dikategorikan berdasarkan komposisinya seperti vaksin hidup yang dilemahkan atau BCG, polio oral, vaksin mati atau inaktif seperti hepatitis B atau DPT, vaksin toksoid, serta vaksin subunit atau rekombinan atau HPV dan COVID-19.
Setiap jenis vaksin memiliki mekanisme dan durasi perlindungan yang berbeda. Setiap semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya ada penyuluhan sebelum dan sesudah imunisasi. Penyuluhan merupakan bagian penting dalam kegiatan imunisasi, terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebelum imunisasi. Petugas kesehatan memberikan edukasi kepada orang tua atau penerima vaksin mengenai manfaat, jenis vaksin, jadwal pemberian, serta kemungkinan reaksi ringan yang mungkin terjadi. Penyuluhan juga mencakup pemeriksaan kondisi kesehatan anak agar imunisasi dilakukan dalam keadaan aman. Setelah imunisasi, tenaga kesehatan menjelaskan kepada orang tua tentang kemungkinan reaksi seperti demam ringan atau nyeri di tempat suntikan, yang merupakan hal normal. Petugas juga memberikan arahan mengenai langkah-langkah perawatan di rumah dan kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala yang tidak biasa. Selanjutnya, pemberian imunisasi. Pelaksanaan imunisasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan memperhatikan prinsip asepsi dan keselamatan pasien. Vaksin harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk menjaga efektivitasnya, dosis dan rute pemberian vaksin disesuaikan dengan jenis vaksinnya, misalnya intradermal, intramuskular, atau oral. Setelah pemberian vaksin, anak harus diobservasi selama 15 sampai 30 menit untuk memastikan tidak ada reaksi berat yang timbul. Pemberian imunisasi yang tepat waktu dan sesuai jadwal akan meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap penyakit. Selanjutnya, ada pencatatan dan pelaporan pelaksanaan imunisasi. Pencatatan imunisasi dilakukan secara sistematis untuk memantau cakupan dan keberhasilan program. Data yang dicatat meliputi identitas anak, jenis vaksin, dosis, tanggal pemberian, serta nama petugas. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten atau kota hingga ke tingkat nasional melalui sistem digital seperti aplikasi Sehat Indonesiaku dan sistem informasi imunisasi nasional. Data ini sangat penting dalam menentukan kebijakan kesehatan dan perencanaan logistik vaksin. Selanjutnya ada KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI atau kejadian pasca imunisasi adalah setiap kejadian medis yang terjadi setelah pemberian vaksin yang belum tentu disebabkan oleh vaksin itu sendiri. KIPI dapat bersifat ringan seperti demam, nyeri, atau bengkak di tempat suntikan dan bersifat sementara. Namun kasus jarang, KIPI dapat bersifat serius dan memerlukan penanganan medis. Penanganan KIPI meliputi observasi pasca imunisasi, pemberian obat simptomatik seperti paracetamol untuk demam, dan pelaporan ke Komisi Daerah atau Komda. KIPI apabila ditemukan reaksi berat, pelaporan ini bertujuan untuk memastikan keamanan vaksin serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari materi ini, imunisasi merupakan strategi pencegahan penyakit yang sangat penting untuk upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui imunisasi, tubuh memperoleh kekebalan terhadap berbagai penyakit berbahaya, sekaligus berkontribusi terhadap tercapainya kekebalan kelompok di masyarakat. Pelaksanaan imunisasi yang baik harus didukung oleh penyuluhan yang efektif, pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta penanganan yang tepat terhadap KIPI. Dengan demikian, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program imunisasi demi tercapainya Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari penyakit menular. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.